Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Makfira Aulia dengan NIM Q1A1 19066. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang produksi protein sel tunggal menggunakan spirulina sp. Protein sel tunggal. Menurut Tenbaum, protein sel tunggal adalah bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroba. Istilah yang digunakan untuk protein kasar atau murni yang berasal dari mikroorganisme bersel satu atau banyak yang sederhana, seperti bakteri, kamir, jamur, ganggang, dan protozoa. Protein sel tunggal dapat digunakan sebagai tambahan protein pada pangan, pelengkap protein untuk ternak, dan ramuan pangan yang berfungsi sebagai pembentuk cita rasa. Laju pertumbuhan sangat cepat, yaitu dalam ukuran jam dan masih bisa ditingkatkan lagi. Dapat menggunakan bermacam-macam media atau substrat. Produksi protein sel tunggal tidak tergantung iklim dan musim, dan memiliki kandungan protein lebih tinggi daripada hewan dan tumbuhan. Spirulina sp merupakan salah satu mikroorganisme penghasil protein sel tunggal yang berbentuk spiral dan bersel satu. Spirulina merupakan mikroalga yang menyebar secara luas, dapat ditemukan di berbagai tipe lingkungan, baik di perairan laut dan tawar. Ciri-ciri morfologinya yaitu filamen yang tersusun dari trikoma multiseluler berbentuk spiral yang bergabung menjadi satu. Memiliki sel berkolom membentuk filamen terpilin, menyerupai spiral, tidak bercabang, autotrof, dan berwarna biru kehijauan. Bentuk tubuh spirulina terlihat pada gambar 1, yang menyerupai benang, merupakan rangkaian sel yang berbentuk silindris dengan dinding sel yang tipis. Filamen spirulina sp hidup berdiri sendiri dan dapat bergerak bebas. Spirulina sp berwarna hijau tua di dalam koloni besar yang berasal dari klorofil dalam jumlah tinggi. Spirulina sp memiliki struktur trikoma spiral dengan filamen-filamen bersifat mortal dan tidak memiliki heterosit. Sel spirulina sp berukuran relatif besar, sehingga dalam proses pemancaran dengan menggunakan kertas saring lebih mudah. Kandungan pada spirulina sp dapat dilihat pada tabel 1. Kelebihan spirulina sp yaitu antara lain, spirulina sp telah digunakan sebagai suplemen atau makanan pelengkap oleh penduduk Afrika sebagai sumber makanan, karena kandungan nutrisi spirulina sp yang lengkap terutama protein mencapai 60-70%. Berdasarkan alasan tersebut, spirulina sp memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber protein sel tunggal. Sebagai sumber pangan karena kadar protein nabatinya yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan sumber-sumber protein nabati atau hewani konvensional seperti telur, ikan, dan daging. Spirulina sp digunakan sebagai penghasil PST karena memiliki kriteria yang tidak bersifat patogen atau baik untuk dikonsumsi. Memiliki nilai nutrisi yang baik karena mengandung protein yang tinggi dan juga makronutrien. Dapat digunakan sebagai makanan dan pakan karena memiliki nutrisi yang tinggi, salah satunya yaitu protein sumber karotenoid, klorofil, serta sumber mikronutrien. Tidak mengandung senyawa yang beracun dan biaya produksinya murah, karena di mana tidak membutuhkan lahan yang luas untuk pertumbuhan dan juga relatif cepat untuk bereproduksi. Digunakan sebagai makanan para tentara dan astronot. Kapsul spirulina dapat menutrisi tubuh mulai dari 8 menit pertama. Mengandung antioksidan yang tinggi sehingga dapat membuang racun dalam tubuh. Dapat dilihat diagram alir produksi protein sel tunggal dari spirulina sp. Produksi protein sel tunggal dari spirulina sp. Yang pertama yaitu tahap perkembangbiakan. Bibit spirulina dikembangbiakan dalam kolam dengan panjang 35 meter. Setiap kolam berisi air 800 liter dan dapat menampung triliunan spirulina. Pada kolam tersebut terdapat kincir air yang berfungsi menyebarkan pakan sebagai sumber nutrisi. Spirulina serta penyebaran suhu dan cahaya yang merata. Nutrisi suhu dan cahaya sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan spirulina. Yang kedua yaitu tahap pemanenan. Panen dilakukan 4 hari sekali. Cara panennya menggunakan pompa penyedot, kemudian menyemprotkan ke dalam saringan.
Saringan ini dilengkapi dengan screen mask sehingga spirulina dapat terpisahkan dari air. Tahap ketiga yaitu tahap pengeringan. Sebelum melakukan tahap pengeringan, spirulina dicetak menggunakan extruder sehingga bentuknya menjadi pipi supaya dapat mempercepat proses pengeringan. Spirulina kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 5 jam dengan suhu 60 derajat Celcius agar kandungan gizinya tidak hilang. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tahap pengemasan. Setelah mempersiapkan cangkang kapsul, spirulina dimasukkan ke dalam mesin yang dapat mengisi bubuk spirulina ke dalam cangkang. Kapsul yang telah diisi bubuk spirulina akan keluar satu persatu melalui mesin. Kapsul spirulina dikemas dalam bentuk botol dan siap untuk dipasarkan. Dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 1 hasil penelitian Amanatin et al. 2013 pada produksi protein sel tunggal spirulina SP sebagai superfood dalam upaya penanggulangan gizi buruk dan kerawangan pakan di Indonesia. Hasil pengujang kadar protein kasar spirulina SP pada gambar 1 dapat diketahui bahwa perlakuan P5 dengan komposisi MET 4% dan urea 100 ppm menunjukkan kadar protein yang tertinggi sebesar 20,99%. Hal ini disebabkan karena perlakuan P5 yang mengalami puncak pertumbuhan pada hari ke-6 memiliki kelimpahan sel yang paling tinggi dibandingkan perlakuan lain. Kandungan protein yang tinggi pada perlakuan P5 tersebut menunjukkan bahwa nutrien yang terdapat pada media kultur spirulina SP tersebut telah sesuai dengan kebutuhan nutrien spirulina SP. Perlakuan P5 tersebut juga menunjukkan bahwa unsur nitrogen yang terdapat pada pupuk urea telah menjalankan fungsinya dengan baik, yang ditunjukkan dengan tingginya kelimpahan sel serta kadar protein spirulina SP. Nitrogen merupakan makronutrien yang mempengaruhi pertumbuhan spirulina SP dalam aktivitas metabolisme sel seperti katabolisme maupun asimilasi khususnya biosintesis protein. Adapun referensi dari materi yang saya jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.